anak-anak? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita mulai dengan berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua ya? Ada yang tidak masuk? Masuk semua? Ya, bagus. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang lingkaran. Setelah kita menyelesaikan materi pada pagi hari ini, kita diharap mampu mengidentifikasi apa sih sebenarnya lingkaran itu, kemudian unsur-unsur apa saja yang terdapat pada lingkaran, lalu kita dapat menganalisa hubungan antar unsur tersebut. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu punya suatu video, kita lihat bersama-sama. Tolong diperhatikan, dicermati apa isi dari video tersebut. Jadi nanti materi kita akan ada kaitannya dengan video tersebut. Kita saksikan bersama ya. Nah, dari video tadi, apa yang bisa kalian tangkap? Apa yang bisa kalian dapat dari video tadi? Yang pertama ada pengertian lingkaran, kemudian ada unsur-unsur dalam lingkaran. Pengertian dari lingkaran, ada yang tahu lingkaran itu apa? Berdasarkan video tadi, ada yang bisa mengulang? Sebelum itu, Ibu minta tolong disebutkan
benda apa saja di sekitar kalian yang berbentuk lingkaran. Ya, ban atau roda, kemudian ada jam dinding, kemudian ada pizza, ya bisa, kemudian ada uang logam dan lain-lain. Nah, itu beberapa benda-benda berbentuk lingkaran di sekitar kita. Kemudian berdasarkan video tadi, bisa kita lihat bahwa pengertian lingkaran adalah suatu tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dengan suatu titik tertentu. Jadi lingkaran itu merupakan kurva, ya, kurva tertutup yang merupakan tempat kedudukan titik-titik. Jadi kurva dari lingkaran itu terbentuk dari titik-titik yang sangat banyak, yang dimana titik-titik tersebut memiliki jarak yang sama dengan suatu titik. Seperti ini. Ini lingkaran. Lingkaran ini, jadi kurvanya ini merupakan kumpulan dari titik-titik yang sangat banyak sehingga bisa rapat seperti ini. Kemudian jarak antara titik di luar ini jaraknya sama dengan suatu titik. Dan suatu titik ini disebut sebagai titik pusat. Jaraknya dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Ini dari manapun pasti sama. Nah, jarak ini kita bisa sebut dengan jari-jari. Ada yang belum paham? Sudah paham? Ya. Jadi itu pengertian dari lingkaran. Kemudian setelah kita tahu pengertian dari lingkaran, kita sebutkan unsur-unsur yang membangun. Jadi setiap bangun datar, apapun itu, entah itu persegi ataupun segitiga, bahkan lingkaran, itu memiliki unsur-unsur yang membangun. Jadi untuk lingkaran ada beberapa unsur. Berdasarkan video tadi ada berapa? Ada 8. Jadi ada 8 unsur yang membangun lingkaran. Yang pertama tadi berdasarkan video sudah kita bahas. Yang pertama adalah titik pusat. Titik pusat berada di tengah lingkaran. Titik pusat. Kemudian yang kedua ada jari-jari. Ini jari-jari. Jadi titik pusat adalah titik perpotongan. Jadi jika ini diambil garis, ditarik tali busur, maka titik perpotongan pada tengah lingkaran merupakan titik pusat lingkaran. Kemudian jarak titik pusat dengan tepi lingkaran atau tepi kurva itu merupakan jari-jari. Kemudian yang ketiga ada diameter. Diameter ini merupakan tali busur yang melewati titik pusat. Jadi diameter ini merupakan tali busur terpanjang. Ini merupakan diameter. Bisa kita lihat bahwa diameter merupakan 2 kalinya jari-jari. Kemudian yang keempat ada tali busur. Tali busur merupakan
segmen garis yang menghubungkan antar dua titik pada kurva lingkaran. Contohnya jadi ini tali busur ya. Jadi menghubungkan dua titik pada kurva lingkaran, atau di sini juga bisa. Ini juga tali busur. Kemudian kita pakai yang itu ya. Kemudian setelah tali busur ada busur lingkaran. Busur ini merupakan bagian-bagian dari kurva lingkaran. Jadi dari sini, dari titik ini ke sini merupakan busur. Ini kurva yang sini ini merupakan busur. Ini misalnya titik A dan ini titik B, ini titik O. Jadi A ke B yang lengkung ini merupakan busur AB. Nah, busur AB itu ada 3, yaitu busur AB yang kecil dan busur AB yang besar, yaitu yang ini. Yang besar ini dari A ke B ke sini merupakan busur AB besar, dan yang ini busur AB kecil. Setelah itu, setelah busur ada juring. Juring ini merupakan bagian dari lingkaran yang ini. Ini juring ya. Ini merupakan juring, misal di sini titik C. Ini juring COP. Ini yang saya warna ini adalah juring. Kemudian ada tembereng. Tembereng ini merupakan bagian dari juring yang dikurangi dengan segitiga yang dibatasi oleh jari-jari. Jadi jari-jari ini kan membentuk segitiga ya, segitiga AOB. Ini tembereng itu yang ini. Ini tembereng. Jadi bagian dari juring yang dikurangi dengan segitiga, yang segitiga tersebut dibatasi oleh jari-jari lingkaran, 2 jari-jari lingkaran. Kemudian yang ke-8, yang terakhir ada apotema. Apotema ini merupakan garis dari titik pusat yang tegak lurus dengan tembereng. Yang tegak lurus dengan tali busur. Ini contohnya. Ini garis ini merupakan apotema. Jadi dia selalu tegak lurus dengan tali busur. Di sini sudah paham apa saja unsur-unsur dan pengertian dari unsur-unsur itu apa ya? Sudah saya sampaikan. Ada yang belum paham? Sudah paham? Baik. Ya, setelah ini kita akan membahas tentang hubungan antar unsur-unsur. Jadi 8 unsur ini masing ada beberapa yang memiliki hubungan. Yang pertama adalah hubungan antara diameter dan jari-jari. Tadi saya sudah sampaikan bahwa jari-jari merupakan 2 kalinya, jari-jari merupakan setengah kalinya diameter. Jadi ini jari-jari, ini jari-jari, dan ini jari-jari, dan ini adalah diameter. Jadi hubungan antara diameter dan jari-jari adalah ini.
bahwa jari-jari adalah setengah kalinya diameter. Hubungan yang kedua, hubungan antar unsur ini, yang kedua adalah antar tali busur sendiri. Jadi tali busur tadi saya sebutkan sudah ada yang tali busur kecil dan tali busur besar. Jadi tali busur kecil dengan tali busur yang besar memiliki hubungan jika mereka dijumlahkan akan menghasilkan keliling lingkaran. Hubungan yang ketiga yaitu adalah hubungan antara diameter dengan tali busur. Jadi diameter merupakan tali busur terpanjang. Jadi ini diameter, dia merupakan tali busur terpanjang di dalam lingkaran. Kemudian untuk hubungan yang keempat adalah antara apotema dengan tali busur. Jadi ini apotema dari O ke P misal. Jadi dari O ke P ini merupakan apotema, yang mana apotema selalu tegak lurus dengan tali busur. Jadi hubungan antara apotema dengan tali busur adalah selalu saling tegak lurus. Kemudian untuk hubungan yang kelima adalah antara juring dan tembereng. Jadi tembereng ini mencarinya atau bisa didapat dengan mengurangi luas juring dengan luas segitiga yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu tali busur. Jadi menghasilkan tembereng di sebelah sini. Seperti itu tadi hubungan antar unsur pada lingkaran. Sekian hubungan dari masing-masing unsur. Nah, ada yang ditanyakan, ada yang belum paham? Sudah paham semua? Ibu ada tugas ya untuk kalian, berhubung jamnya sudah habis. Ibu ada tugas, yaitu yang pertama, kalian membuat resume dari materi hari ini. Ditulis apa saja yang kalian ketahui dari materi hari ini, secara poin-poin pentingnya saja. Kemudian yang kedua, kalian menggambar sebuah lingkaran dengan unsur-unsur di dalamnya. Nah, yang wajib hanya 5 unsur, minimal 5 unsur harus ada di dalam lingkaran. Tetapi titik pusat tidak termasuk ya, jadi titik pusat wajib digambar, jadi tidak masuk hitungan yang 5. Jadi kalian menggambar berarti minimal 6 termasuk titik pusat. Paham? Boleh kalian warna, jadi untuk membedakan setiap unsur ini kalian beri warna yang berbeda, itu boleh. Terserah kalian mau besarnya lingkaran itu seberapa, terserah, boleh. Sudah paham ya dengan tugasnya? Baik, hari ini kita telah mempelajari tentang pengertian lingkaran, unsur-unsur lingkaran, serta hubungan antar unsur. Untuk dipelajari untuk materi minggu depan adalah keliling dan luas lingkaran ya. Tolong dibaca dulu materinya. Nanti kita pelajari minggu depan, insya Allah. Baik, saya rasa itu saja. Sekian pembelajaran dari saya. Banyak kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.